Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan sedikit mengenai materi sistem periodik unsur. Nah, sebelumnya apa sih sistem periodik unsur itu? Nah, sistem periodik unsur adalah susunan unsur-unsur berdasarkan urutan nomor atom dan kemiripan sifat unsur-unsur tersebut. Kenapa disebut periodik? Itu karena ada pola kemiripan sifat unsur dalam susunannya. Kemudian yang kedua, perkembangan sistem periodik unsur. Nah, untuk poin pertama, pengelompokan unsur menurut beberapa para ahli. Nah, di sini kami mengambil 5 contohnya. Yang pertama, itu ada Anthony pada tahun 1789. Menurut dia, unsur kimia adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Unsur kimia yang sudah ditemukan pada saat itu berjumlah 33 unsur, dan berdasarkan sifatnya dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada gas, kedua non-logam, ketiga logam, dan yang terakhir itu tanah. Yang kedua, menurut Johann Wolfgang, hukum ini berbunyi, jika 3 unsur di dalam triade disusun menurut kenaikan massa atomnya, massa atom unsur di tengah atau yang kedua sama dengan massa atom rata-rata unsur ke-1 dan ketiga. Jadi ketiga unsur yang memiliki kemiripan sifat ini itu disebut unsur triade. Kemudian menurut Octet Newland pada tahun 1863, jika unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, sifatnya akan berubah secara teratur atau periodik. Artinya, sifat-sifat unsur akan terulang lagi pada setiap unsur ke-8. Sifat unsur ke-8 mirip dengan sifat unsur yang pertama. Kemudian, menurut sistem periodik Mendeleev pada tahun 1869, merupakan hasil karya dua ilmuwan, Dmitri Ivanovich Mendeleev dari Rusia dan Julius Mathur-Meyer dari Jerman. Unsur-unsur kimia dikelompokkan Mendeleev ke dalam 12 kelompok menurut kenaikan massa atom. Nah, pada tahun 1871, Mendeleev memperbaiki tabel periodiknya, dikelompokkan ke dalam 8 kolom dan 12 baris. Unsur-unsur satu kolom dan satu baris memiliki sifat kimia yang mirip. Dan yang terakhir, menurut Henry Moseley atau sistem periodik modern. Henry menentukan nomor atom suatu unsur dengan bantuan sinar X. Dari hasil penelitiannya tersebut, ia menemukan bahwa kenaikan atom sejalan dengan kenaikan massa atom. Nah, selanjutnya ini ada tabel sistem periodik unsur-unsur. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Di sini juga sudah dijelaskan. Itu ada contohnya ya, itu lambang H. H itu merupakan lambang unsurnya. Kemudian di atasnya itu ada angka nomor 1 merupakan nomor atomnya. Di sebelahnya itu yang angka 100797 itu merupakan massa atomnya. Dan di bawah massa atomnya itu ada nama unsur itu sendiri yaitu hidrogen. Kemudian untuk keterangan warna, dia yang memiliki warna biru muda artinya padat. Kemudian warna oranye itu artinya gas. Dan warna merah muda atau pink itu artinya cair. Dan yang terakhir itu warna hijau ya, itu unsur buatan. Nah, kemudian masing-masing unsur ada dalam satu kotak yang berisi nomor atom, lambang unsur, dan nomor massa seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kotak-kotak tersebut berurutan dari kiri ke kanan berdasarkan kenaikan nomor atom. Kemudian kotak-kotak tersebut tersusun membentuk barisan horizontal atau periode dan barisan vertikal atau golongan. Setiap periode diberi nomor dari 1 hingga 7. Setiap golongan diberi nomor dari 1 hingga 8 dengan huruf A atau B. Pada sistem IUPAC baru, setiap golongan diberi nomor dari 1 hingga 18 tanpa huruf A atau B. Unsur-unsur dalam satu golongan yang sama pada tabel periodik akan memiliki kemiripan sifat. Kemudian, unsur-unsur golongan 1A sampai 8A atau golongan 1 sampai 2, 13 sampai 18 merupakan unsur golongan utama.
Unsur-unsur golongan 1B sampai 8B atau golongan 3 sampai 12 merupakan unsur logam transisi. Nah, dua deret unsur di bagian bawah, yaitu lantarida dan aktinida, disebut saya akan unsur menjelaskan cara membaca tabel sistem periodik unsur. Kita ambil contoh unsur Mg atau unsur magnesium. Nah, di sini terdapat nomor 12. Nomor 12 ini apa? Nah, nomor 12 ini sebagai nomor atomnya. Yaitu nomor atom dari magnesium. Nah, di bawah di bawah 12 ini ada Mg. Mg ini apa? Mg ini sebagai lambang unsur atau lambang atom magnesium. Nah, di bawah Mg itu ada namanya, yaitu ada nama unsur, yaitu magnesium. Nah, di bawah nama unsur yang terdapat nomor 24,305, dia itu disebut nomor massa atom. Nah, kita lanjut ke sifat-sifat periodik unsur. Nah, sifat-sifat periodik unsur itu ada beberapa. Yang pertama, jari-jari atom. Nah, di dalam sifat periodik unsur, jari-jari atom ini dia semakin ke bawah akan semakin besar, dan semakin ke kiri dia akan semakin besar. Jari-jari atom itu dalam suatu periode, dia semakin ke bawah, dia akan semakin besar. Dan di dalam suatu golongan periodik, di sini ada tabel sistem periodik unsur. Nah, di sini bisa kita lihat, yang ke bawah ini, dia disebut periode. Dan yang ke samping ini, dia disebut golongan. Ada golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, 4A, sampai golongan 8A. Nah, sedangkan periode, dia ada periode 1, periode 2, periode 3, sampai periode 7. Nah, dalam suatu sistem periodik unsur, jari-jari atom dia akan semakin besar. Jika semakin ke bawah, dia akan semakin besar. Maksudnya, dalam suatu periode, semakin ke bawah, maka nilai jari-jari atomnya akan semakin besar. Contohnya, kita bandingkan atom hidrogen dan atom litium. Nah, atom hidrogen dia berada di periode 1, dan atom litium dia berada di periode 2. Nah, jari-jari atom tadi jika semakin ke bawah dia akan semakin besar. Otomatis atom litium ini nilai jari-jari atomnya lebih besar daripada atom hidrogen. Karena atom litium, nah, sudah jelas, dalam suatu golongan, nilai jari-jari atom yang lebih besar itu yang berada paling kiri atau samping kiri. Berarti, nilai jari-jari atom yang lebih besar adalah atom litium. Atau nilai jari-jari atom litium lebih besar daripada nilai jari-jari atom berilium. Nah, lanjut ke sifat periodik unsur kedua. Yang kedua yaitu energi ionisasi. Jika di jari-jari atom tadi, dia semakin ke kanan akan semakin kecil, maka di energi ionisasi ini, dia semakin ke kanan, maka nilai energi ionisasinya itu akan semakin besar. Jadi energi ionisasi ini adalah kebalikan dari jari-jari atom. Nah, dalam suatu golongan, energi ionisasinya akan semakin besar jika dia semakin ke atas. Nah, unsur dalam dan atom litium. Nah,
jika jari-jari atom litium lebih besar dari atom hidrogen, jika nilai jari-jari atom litium lebih besar dari nilai jari-jari atom hidrogen, maka energi ionisasi kebalikannya, yaitu nilai energi ionisasi litium lebih kecil dari nilai energi ionisasi atom hidrogen. Nah, begitu juga dalam suatu golongan. Dalam suatu golongan 1A dan 2A, nilai atom di golongan 1A, nilai energi ionisasi di golongan 1A, dia lebih kecil daripada nilai energi ionisasi di golongan 2A. Nah, yang ketiga, elektronegatifan atau elektronegatif. Nah, elektronegatif adalah kemampuan atom untuk menangkap elektron dari atom lain. Nah, dalam sistem periodik unsur atau sifat periodik unsur berdasarkan elektronegatifannya adalah unsur-unsur dalam satu golongan semakin ke bawah elektronegatifannya akan semakin kecil. Hal ini terjadi karena gaya tarik Kinsey yang makin lemah, sehingga sukar menarik elektron dari luar. Nah, berarti sifat sistem periodik unsur yang ketiga adalah elektronegatif. Nah, elektronegatif adalah kemampuan atom untuk menangkap elektron dari atom lain. Nah, di sini ada sifat periodik unsur berdasarkan elektronegatifannya. Yang pertama, unsur-unsur dalam satu golongan semakin ke bawah, elektronegatifnya akan semakin kecil. Hal ini terjadi karena gaya tarik inti yang makin lemah, sehingga sukar menarik elektron dari luar. Nah, contohnya, dalam satu golongan yang sama, contoh di golongan 1A, dia semakin ke bawah, nilai elektronegatifnya akan semakin kecil. Jadi dia sama seperti energi ionisasi tadi, semakin ke bawah, nilai elektronegatifnya semakin kecil. Atau dalam suatu periode, semakin ke bawah, dia nilai elektronegatifnya semakin kecil. Nah, contohnya di golongan 1A, di sini periode paling atas atau periode 1 ada atom hidrogen. Nah, di bawah atom hidrogen ada atom litium. Atom litium berada di bawah atom hidrogen. Nah, nilai elektronegatif jika semakin ke bawah maka nilainya akan semakin kecil. Nah, otomatis nilai keelektronegatifan atom litium dia lebih kecil dari nilai keelektronegatifan atom hidrogen. Nah, sifat unsur periodik berdasarkan elektronegatif yang kedua adalah unsur-unsur dalam satu periode elektronegatifnya semakin ke kanan akan semakin besar. Hal ini terjadi karena gaya tarik inti yang makin kuat sehingga mudah menarik elektron dari luar. Nah, contohnya dalam periode 2 di golongan 1A dan 2A. Di sini ada atom litium dan atom berilium. Nah, dalam satu periode atau dalam suatu golongan, semakin ke kanan, maka nilai keelektronegatifannya itu dia semakin besar. Nah, di sini ada atom litium dan atom berilium. Atom berilium di sebelah kanan dan atom litium di sebelah kiri. Karena atom berilium di sebelah kanan, maka nilai keelektronegatifan atom berilium lebih besar dari nilai keelektronegatifan atom litium. Sifat sistem periodik unsur selanjutnya adalah sifat logam. Sifat-sifat logam dalam sistem periodik makin ke bawah makin bertambah dan makin ke kanan makin berkurang. Maksudnya,
sifat logam pada unsur-unsur satu golongan pada tabel sistem periodik unsur semakin ke bawah semakin besar karena makin mudah melepaskan elektron atau gaya tarik inti makin lemah. Sebaliknya, dalam satu periode, semakin ke kanan sifat logamnya akan makin berkurang karena makin sulit melepaskan elektron. Semakin dalam satu golongan yang sama, semakin ke bawah, maka sifat logamnya dia semakin besar. Nah, di sini kita ngambil contoh pada atom hidrogen dan atom litium. Dalam golongan 1A, atom hidrogen ada di periode 1 dan atom litium ada di periode 2. Karena sifat logamnya semakin ke bawah akan semakin besar, maka nilai sifat logam atom litium dia lebih besar dari nilai sifat logam atom hidrogen. Sebaliknya, dalam satu periode, semakin ke kanan, sifat logamnya semakin kecil. Di sini kita ngambil contoh dalam golongan 1A dan golongan 2A pada atom litium dan atom berilium. Nah, di sini atom berilium berada di samping kanan. Maka sifat logamnya dia lebih kecil dari sifat logam atom materi sebelumnya, yaitu sifat-sifat periodik unsur. Yang kelima itu reaktivitas, artinya mudah bereaksi. Unsur-unsur logam pada sistem periodik makin ke bawah makin reaktif karena makin mudah melepaskan elektron. Unsur bukan logam pada sistem periodik makin ke bawah makin kurang reaktif karena makin sukar menangkap elektron. Dan yang terakhir, afinitas elektron. Afinitas elektron ini ialah energi yang dibebaskan atau diserap apabila suatu atom menerima elektron. Dalam golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron cenderung berkurang. Dan dalam periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron cenderung bertambah. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Ini dari sifat periodik unsur yang pertama sampai yang terakhir. Kalian bisa pahami sendiri di sini. Nah, selanjutnya beberapa golongan unsur dalam sistem periodik. Pertama, golongan 1A, 2A, 3A, 4A. Golongan 1A itu bisa disebut logam alkali. Nah, di sini logam alkali tergolong logam yang lunak, kira-kira sekeras karet. Contohnya litium, natrium, dan kalium. Yang kedua, golongan 2A bisa disebut logam alkali tanah. Unsur alkali tanah umumnya ditemukan dalam bentuk senyawa yang berupa deposit endapan dalam tanah. Contohnya itu berelium, magnesium, dan kalsium. Golongan 3A merupakan unsur logam yang biasa dijumpai dalam kerak bumi dan terdapat dalam batuan seperti felspar dan mika, aluminium, gallium, dan thallium. Contohnya 3 ini. Golongan 4A terdiri dari silikon, germanium, timah, dan timbang. Silikon yang hanya kedua setelah oksigen dalam pelimpahannya dalam kira-kira 28% dari kerak bumi. Dan terdapat beragam mineral, silikat, dan berbagai kuarsa. Selanjutnya golongan 5A. Unsur-unsur ini terdiri dari fosfor, arsen, antimon, dan bismut. Selanjutnya golongan 6A. Unsur-unsur ini terdiri dari sulfur, selenium, tellurium, dan polonium. Unsur-unsur ini ada kemiripan yang sangat kecil dengan kimiawi oksigen. Golongan 7A atau halogen. Dalam golongan 7A merupakan kelompok unsur non-logam yang sangat reaktif. Semua unsur halogen reaksi dengan tipe yang sama maupun kereaktifannya berbeda. Golongan 8A atau gas mulia. Unsur-unsur golongan 8A yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon.
Nah, selanjutnya unsur-unsur transisi ini bisa dikenal dengan golongan B. Penjelasannya, unsur transisi adalah unsur yang terdapat di bagian tengah sistem periodik, yaitu unsur-unsur golongan tambahan atau yang tadi saya bilang golongan B. Dalam unsur-unsur transisi mempunyai sifat-sifat khas yang membedakannya dari unsur golongan utama. Di antaranya, semua unsur transisi tergolong logam. Yang kedua, mempunyai kekerasan, titik leleh, dan titik didih yang sangat relatif. Banyak di antaranya membentuk senyawa berwarna. Nah, dalam sistem periodik unsur, untuk menentukan golongan dan periode suatu atom, ada dua model. Yang pertama itu model Bohr. Model Bohr ini diperkenalkan oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Model ini menggambarkan atom sebagai inti kecil bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak dalam orbit struktur mengelilingi inti. Sistem ini mirip dengan sistem tata surya. Nah, caranya itu dengan contoh 3 lithium 3Li sama dengan 2, 1 itu elektron valensinya sama dengan 1, golongan 1, periodenya itu 1, periodenya itu yang paling akhir 2, berarti periode 2. Elektron valensi untuk konfigurasi elektron Li adalah 1 sehingga atom Li terletak pada golongan 1. Elektron valensi mengisi kulit N dengan 2 kulit 1 sehingga letak periode atom Li berada pada periode 2. Selanjutnya dengan model mekanika kuantum. Dalam penentuan dan periode suatu atom pada konfigurasi elektron model kuantum, penentuan letak, periode, dan golongan perlu memperhatikan kriteria berikut. Jika konfigurasi elektron berakhir pada subkulit S atau P, maka unsur tersebut berada pada golongan A. Jadi, jika kulit bagian akhirnya itu S atau P, antara S atau P, maka unsur tersebut berada pada golongan A. Jika konfigurasi elektron berakhir pada subkulit D, maka terletak pada golongan B. Jika konfigurasi elektron berakhir pada subkulit F, maka unsur berada pada lantanida dan aktinida. Ini sistem konfigurasi elektron yang bisa kalian lihat. Sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama saja, cuman yang sebelah kanan menurut saya lebih mudah dihafal, lebih mudah diingat. Karena bisa dibaca sisi, pasi, pasi, dipasi, dipasi, F dipasi, F dipasi. Untuk S maksimal kuadratnya itu 2, untuk P 6, untuk D 10, untuk F 14. Kalau 1, ini 2, maaf, yang ini harusnya 2. Yang S itu berawalan dari 1, P itu berawalan dari 2, D itu berawalan dari 3, F itu berawalan dari 4. Selanjutnya kalian tinggal tambahkan masing-masing 1 untuk seperti 4F di sini 5F, 3D di sini 4D. Nanti kalian bisa pelajari ini sendiri. Contoh mekanikal kuantum yaitu 12 magnesium, di mana elektron valensinya itu 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2. Berarti elektron valensinya berada pada subkulit S. Artinya magnesium berada pada golongan A karena akhirannya S. Maka magnesium pada golongan A. Karena elektron valensi pada subkulit S adalah 2, elektron artinya berada pada golongan 2, tepatnya golongan 2A. Elektron valensi terdapat pada kulit terluar dengan nilai N sama dengan 3.
Artinya magnesium berada pada periode 3. Jadi magnesium berada di golongan 2A periode 3. Nah, untuk menentukan periodenya itu kita ambil yang kulit luar yang paling terbesar. Jadi untuk magnesium periodenya 3. Contoh selanjutnya 29Cu. Dia mempunyai elektron valensi 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 6, 4s tambah 1, 3d pangkat 10. Elektron valensi berada pada subkulit D. Nah, ini subkulit akhirnya itu D, berarti 29Cu pada golongan B. Elektron valensi pada kulit terluar berjumlah 1. Artinya Cu berada pada golongan 1. Tepatnya golongan 1B. Elektron valensi terdapat pada kulit terluar dengan nilai N sama dengan 4. Nah, ingatkan tadi subkulit itu kulit bagian terluar paling besar 4. Jika ada 5 berarti 5. Karena ini kebetulan 4, berarti subkulitnya 4 dan menandakan periode 4. Jadi Cu berada di golongan 1B karena akhirannya D, dan periode 4 karena subkulit luarnya 4. Nah, sekarang coba kalian kerjakan tentukan golongan dan periode soal di bawah ini. Yang pertama 28I, yang kedua 18R, yang ketiga 11Na. Coba kalian temukan mereka termasuk golongan dan periode keberapa. Nanti akan kita cocokkan jawabannya bersama.